Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neraka. Neraka dalam bahasa Arabnya disebut juga nar. Neraka ini merupakan tempat penyiksaan yang memiliki tingkatan dan juga memiliki calon penghuninya masing-masing. Bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah dengan benar, mereka akan dihadiahkan surga. Tidak ada kerugian yang lebih besar darinya. Neraka adalah negeri kesedihan, kepedihan, kesengsaraan, dan dialah seburuk-buruknya negeri dan tempat tinggal. Ternyata ada banyak sekali ayat Al-Quran yang menginformasikan tentang neraka, termasuk tingkatan-tingkatannya dan calon para penghuninya. Setiap tingkatan neraka dikhususkan untuk calon penghuni yang berbeda pula. Inilah nama-nama neraka dan tingkatannya. Yang pertama adalah neraka jahanam. Tingkatan pertama adalah neraka jahanam. Diterangkan oleh mayoritas ulama tafsir, jahanam adalah tingkatan neraka yang paling atas. Jahanam sendiri dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW yang kerap berbuat maksiat. Neraka ini pun akan diisi oleh para ahli tauhid. Tingkatan ini juga disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 43-44. Artinya, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, yaitu pengikut-pengikut setan. Jahanam itu juga mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Neraka yang kedua adalah neraka lazza. Menurut Mujahid dalam tafsirnya, lazza sendiri memiliki arti neraka yang menyala-nyala. Tingkatan ini pun akan dikhususkan untuk manusia yang mendustakan Al-Quran. Ketika ketamakan dan terlalu mencintai hal-hal yang bersifat duniawi menguasai hati, orang-orang tersebut akan diletakkan di neraka lazza. Neraka lazza sendiri dijelaskan dalam Al-Ma'arij ayat 15-18 yang berbunyi, sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka adalah api yang bergejolak, yang mengepaskan kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling dari agama, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Yang ketiga adalah neraka hutama. Tingkatan ini akan diisi oleh manusia-manusia yang sering gibah. Untuk orang-orang yang sering bergibah, memberitakan sesuatu yang tidak benar, serta mengumpat, maka akan merasakan api neraka yang sangat panas di neraka utama. Tak hanya itu, orang-orang yang mengutamakan kepentingan dunia pun akan menjadi calon penghuni utama. Utama sendiri pun hadir dan dibahas dalam surah Al-Humajah ayat 1-3 yang berbunyi, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat Al-Humajah, lagi penjela Al-Humajah yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Neraka yang keempat adalah neraka sa'ir. Neraka sa'ir digambarkan dalam surah Al-Mulk. Ini merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Setiap kali para penghuninya dilemparkan, para penjaga neraka itu bertanya, apakah belum pernah datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Para penghuninya pun akan menjawab, benar ada, namun kami mendustakannya. Akhirnya terucaplah penyesalan mereka, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya kami tidak termasuk penghuni neraka sa'ir yang menyala-nyala ini. Dalam surah Al-Mulk ayat 5 dijelaskan bahwa penghuni neraka ini adalah mereka yang mendustakan pembawa kebenaran. Neraka yang kelima adalah neraka jahim. Neraka jahim ini akan diisi oleh orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat Allah dan melemahkan kemauan untuk beriman.
Dalam ayat lain, yakni dalam Quran Asy-Syura ayat 91-92 mengatakan bahwa neraka ini pun dijanjikan untuk orang-orang yang sesat, yang berbunyi dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat, dan dikatakan kepada mereka, di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu sembah? Lalu neraka yang keenam adalah neraka Sakar. Dalam tingkatannya, neraka Sakar ini sendiri akan dihuni oleh manusia yang tidak salat, tak menyantuni orang miskin, dan kerap membicarakan hal yang batil. Neraka Sakar ini pun dibahas dalam Quran surat Al-Mudatsir ayat 42-46 yang berbunyi, apakah yang memasukkan kamu ke dalam Sakar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat, dan kami tidak pula memberi orang miskin makan, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan. Neraka yang ketujuh adalah neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah disebutkan dalam banyak riwayat bahwa neraka ini merupakan tingkatan yang paling bawah. Disebutkan pula bahwa orang-orang munafik akan menjadi calon penghuni tempat penyiksaan ini. Dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 145 yang berbunyi, sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Pintu-pintu neraka sendiri memang dihuni oleh mereka yang memiliki berbagai macam dosa. Pintu pertama bernama pintu Hawiyah yang dihuni oleh mereka yang munafik. Pintu kedua disebut dengan Jahim, ia dihuni oleh orang-orang musyrik. Ketiga disebut pintu Sakar, ia dihuni oleh orang-orang murtad. Pintu keempat disebut Lazza, ia dihuni oleh iblis dan para pengikutnya dari kaum Majusi. Pintu kelima disebut Utama, ia dihuni oleh kaum Yahudi. Pintu keenam disebut dengan Sa'ir, ia dihuni oleh kaum Nasrani. Setelah menjelaskan mengenai 6 pintu neraka kepada Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril pun diam setelah Rasul bertanya, mengapa engkau tidak bercerita kepadaku tentang para penghuni pintu ketujuh? Malaikat pun menjawab, wahai Nabi Muhammad, jangan kau tanya aku tentangnya. Namun Nabi terus mendesak. Akhirnya malaikat Jibril pun mau memberikan jawaban. Pintu itu dihuni oleh para pelaku dosa besar dari kalangan umatmu. Mereka meninggal dan tak sempat bertobat. Neraka yang terakhir adalah neraka Jamharir. Neraka Jamharir dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Naba ayat 24-26 yang berbunyi sebagai berikut. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan gosak, seperti pembalasan yang setimpal. Pengertian gosak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, gosak adalah dingin beku dari neraka dan seseorang seperti terpanggang dengannya. Mujahid rahimahullah berkata, gosak adalah sesuatu yang tidak mampu seseorang sentuh karena begitu dinginnya. Ada pula ulama yang mengatakan gosak adalah dingin yang baunya begitu busuk. Sobat Islami, itulah nama-nama neraka yang perlu kita ketahui. Semoga bisa membantu kita semua untuk bertobat dan memohon ampunannya. Tonton terus channel ini, jangan lupa like, komen, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.